Puji Tuhan, saudara. Pada saat ini kita akan mengadakan ibadah online kembali. Tuhan memberikan kesempatan yang indah. Sebelum kita mulai, mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali pada malam hari ini kami sudah mendapat kesempatan. Kau memberikan kesempatan yang indah Tuhan untuk kami, Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Kalisat dan semua orang-orang yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Tuhan, Engkau akan, Tuhan, memberikan kami, Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera sukacita sorga. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja bekerja dengan heran, supaya kami semua boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan kebaktian ini. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara bersama-sama menaikkan pujian. Tuhan telah naik ke sorga. Karena pada malam hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Pada hari Kamis yang lalu, tepatnya tanggal 21, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati, kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan malam ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan makanya saya mengajak naikkan puji-pujian Tuhan Yesus naik ke sorga. Luar biasa Tuhan, kasih Tuhan yang sudah naik ke sorga dengan tujuan menyediakan tempat, untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara, pada malam hari ini mari kita tidak hanya merenungkan Tuhan Yesus sudah mati, bangkit,
dan sekarang ini naik ke surga, ya. Tidak hanya itu saja yang kita renungkan, kita mengadakan ibadah ini untuk memperingati kenaikan daripada Tuhan, tetapi saudara, mari kita renungkan kenaikan Tuhan ini, apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, kita bisa mengerti dan melihat apa yang Tuhan lakukan saat dia naik surga. Ada sesuatu, saudara, yang dilakukan Tuhan. Ya. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus selama sudah bangkit, ya mati bangkit, masih mengadakan pelayanannya di dunia. Sementara itu Tuhan, ya, semua sudah dipersiapkan untuk hari kenaikannya, dan sudah mengatakan juga kepada murid-muridnya. Dan di saat Tuhan Yesus sudah waktunya naik surga, Tuhan mengajak murid-muridnya pergi keluar kota, ya. Dan di situ Tuhan berpisah dengan mereka, dengan murid-muridnya. Kita akan baca saja langsung di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca mulai ayat yang ke-50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, di sini kita lihat, ya, Tuhan Yesus pada waktu naik ke surga membawa muridnya keluar kota, ya, ke dekat Betania, di sini dikatakan. Dan waktu di situ, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, di sini dikatakan ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Inilah yang saya maksud, yang dilakukan Tuhan saat dia naik ke surga. Sebelum naik, saudara, di sini katakan, ya, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan di sini kita lihat seterusnya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi Tuhan Yesus sudah keluar kota itu mengangkat tangan dulu memberkati mereka, baru di sini katakan ketika ia sedang memberkati, pada waktu Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, ya, sedang memberkati mereka, terus terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Berarti sudah memberkati dan terus terpisah dengan murid-muridnya, terus naik ke sorga. Ya. Di sini kita lihat, ya, betapa besar luar biasa kasih Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak membiarkan murid-muridnya ditinggal begitu saja. Ya. Masa bodoh, ya, sudah pergi, ya, waktunya naik ke sorga, ya naik ke sorga. Tetapi tidak, saudara. Tuhan masih melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka, ya. Memberkati mereka, lalu berpisah dan terangkat ke sorga. Pada waktu sebelum naik, dia mengangkat tangannya dan memberkati. Inilah suatu kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang percaya, ya. Jadi di sini kita lihat yang dilakukan Tuhan saat dia naik ke surga adalah memberkati mereka. Kita patut bersyukur yang luar biasa kepada Tuhan, ya. Tuhan waktu meninggalkan, ya, saat ini juga kita sudah berpisah, Tuhan sudah naik ke surga, tetapi di sini dikatakan apa yang dilakukan, Tuhan memberkati. Tuhan tidak hanya memberkati murid-murid pada waktu itu juga, untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah ada yang di antara kita yang belum pernah
menerima berkat Tuhan, ya. Saya yakin tidak ada ya, semua sudah pernah menerima berkat daripada Tuhan. Selama Tuhan kita mengiring Tuhan, kita hidup setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita akan lihat di dalam beberapa ayat yang akan kita baca. Berkat itu diberikan kepada siapa? Dalam ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati kepada siapa, saudara? Kepada mereka ini yang Tuhan sudah tinggal naik ke surga, kepada mereka itu yang senantiasa berada di dalam bait Allah. Jadi berkat Tuhan diberikan kepada orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Yang pertama kita sudah melihat ya, berkat diberikan kepada orang yang setia. Jadi apakah saudara, kalau kita inginkan berkat Tuhan, mari kita mau menjadi umat Tuhan, orang percaya yang setia kepada Tuhan. Di sini pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka terus kembali berada ya, masuk ke dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mencurahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di sini dikatakan mereka itu kalau di atasnya judulnya cara hidup jemaat yang pertama. Jadi ini kita lihat ya, jemaat yang pertama pada zaman rasul-rasul, di situ mereka itu bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kalau zaman sekarang ini 1 minggu 1 kali aja kadang-kadang malas beribadah kepada Tuhan. Di sini pada cara jemaat pada waktu samanya rasul-rasul, ya, jemaat yang pertama yang dipimpin oleh rasul-rasul, di sini mereka tiap-tiap hari, bukan 1 minggu 1 kali, tiap-tiap hari mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul di dalam bait Allah. Kita lihat di dalam kehidupan jemaat ini, mereka itu diberkati Tuhan. Kehidupan mereka diberkati Tuhan dengan cara mereka yang mengadakan makan bersama, apa tidak berkat Tuhan. Mereka kehidupannya diberkati Tuhan karena mereka itu setia ibadah pada Tuhan. Tiap-tiap hari berada di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Sebab itu mereka itu diberkati Tuhan. Jadi jelas-jelas yang pertama ini, berkat itu diberikan kepada orang yang setia. Tuhan tidak membiarkan ya, jemaat pada waktu itu diberkati Tuhan sebab mereka setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan berkat itu diberikan kepada siapa, saudara? Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang perlindungan, berkat-Mu atas umat-Mu. Di sini jelas katakan bahwa berkat Tuhan itu diberikan kepada umat Tuhan. Apakah sebabnya dikatakan berkat itu diberikan kepada umat Tuhan? Nah, firman Tuhan katakan umat Tuhan itu, orang percaya itu ada disebut umat kesayangan Tuhan. Jadi berkat itu yang kedua diberikan kepada orang yang sudah menjadi umat Tuhan. Orang percaya yang sudah menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan seterusnya kita lihat di atas berkat itu diberikan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saya tekankan bagian A saja. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi berkat yang ketiga ini diberikan kepada orang-orang yang benar, hidup di dalam kebenaran.
Ya tidak kurang orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, sudah menjadi umat Tuhan, tetapi hidupnya masih benar, tidak kurang, hidupnya masih tidak benar, ya. Jadi di sini kita lihat firman Tuhan katakan berkat diberikan kepada yang setia tadi di dalam bait Allah hampir tiap hari. Yang kedua yang sudah disebut menjadi umat Tuhan. Yang ketiga ini kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan berkat itu diberikan orang yang hidup di dalam kebenaran. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi kita mau menerima berkat kalau kita lihat juga kehidupan kita. Bagaimana kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau kita masih menjadi orang Kristen yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat contohnya, ya, orang yang benar yaitu dalam kehidupan Lot, ya. Diselamatkan, ya, diberkati keselamatan, tidak ikut terbakar dalam kota Sodom Gomora karena Lot itu adalah orang yang suka melakukan perintah Tuhan. Tuhan perintahkan harus keluar dari Sodom dan Gomora, keluar. Tidak kurang banyak orang Kristen yang saat ini harus keluar dari Sodom Gomora. Itu adalah tempat yang dosa dan kejahatan, kenajisan di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang masih bercokol, hidup di dalam keadaan yang tidak benar, ya. Makanya di firman Tuhan katakan berkat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kita lihat contohnya teladani dalam kehidupan Lot, ya. Dia mendapat berkat keselamatan, diselamatkan dari kebinasaan Sodom dan Gomora. Yang keempat, saudara, kita akan lihat berkat Tuhan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya tekankan bagian A. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau kita mau menjadi orang yang dipercaya Tuhan, Tuhan tidak memilih orang yang percaya, tetapi orang yang dapat dipercaya. Camkan di dalam ayat ini, orang yang dapat dipercaya, bukan orang sekedar orang percaya kepada Tuhan. Orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Jadi berkat itu diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Kita akan koreksi kehidupan kita masing-masing. Apakah kita ini, kehidupan kita sudah bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak? Ada banyak orang Kristen yang hanya sudah percaya kepada Tuhan, tetapi belum bisa dapat dipercaya sebab kehidupannya sekedar percaya, tapi tidak menjadi pelaku firman. Padahal firman Tuhan katakan kita jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi pelaku firman. Banyak orang yang masih tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini yang disebut dalam ayat ini orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi ingat saudara, pada hari kenaikan Tuhan ini kita mau berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, orang yang takut akan Tuhan, ya, itu yang diberkati Tuhan. Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Orang dalam ayat ini katakan yang diberkati itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen, orang sudah menjadi umat Tuhan tidak ada rasa takut kepada Tuhan, ya. Kadang-kadang malah takut kepada manusia. Kita akan lihat
Petrus sampai menyangkal Tuhan karena apa, saudara? Karena takut kepada manusia. Dia tidak takut kepada Tuhan. Kalau takut kepada Tuhan, dia sudah, apapun yang terjadi, dia sudah menyerah. Ya. Takut kepada manusia. Takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Jadi Petrus ini karena takut kepada manusia sampai berani menyangkal Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan berkat ini diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Dalam ayat 13 tadi ya, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Biar kita mau belajar ya, untuk dalam kenaikan Tuhan ini kita mau disadarkan oleh firman Tuhan beberapa hal tadi. Dan yang keenam, berkat diberikan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang diberkati ini orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Ada orang Kristen yang masih merasa cukup, merasa tidak ada masalah ya. Mereka ada yang mengandalkan kemampuannya, kekuatannya sendiri. Ada yang bilang sama saya ini kok selalu diberkati. Tiap hari dapur saya masih ngukus, bisa ngukus terus. Maksudnya bisa masak-masak terus ya, tidak kekurangan. Saya pikir orang ini ya tidak mengandalkan Tuhan ya. Mengandalkan kekuatannya, kemampuannya sendiri. Sudah serba cukup ya. Tapi firman Tuhan katakan orang yang diberkati itu orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kalau kita sudah menghadapi hal-hal yang kita tidak mampu, ya, siapa yang bisa menolong kita? Saya tekankan sekali lagi beberapa hal ya. Berkat itu kalau kita ingin menerima berkat Tuhan, yang pertama diberikan kepada orang yang setia. Yang kedua, yang sudah jadi umat Tuhan, tapi benar-benar umat ya, umat kesayang Tuhan. Yang ketiga, di atas kepala orang benar ya. Kita harus hidup dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang dapat dipercaya. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya, tapi orang yang dapat percaya Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak bisa menjadi pelaku firman, kita tidak bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Di dalam ayat tadi katakan orang yang dapat dipercaya, yang diberkati Tuhan. Dan yang kelima, orang yang takut akan Tuhan. Kita sadar bahwa orang-orang Kristen akhir zaman ini banyak yang tidak takut akan Tuhan. Petrus sendiri sudah punya jadi rasul ya, tetapi masih bisa menyangkal Tuhan. Yang terakhir, berkat diberikan kepada orang yang mengandalkan Tuhan ya, dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan secara dalam firman Tuhan, Tuhan tidak hanya memperhadapkan berkat saja kepada orang-orang percaya, tetapi kita akan lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11, 26-28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Di sini firman Tuhan katakan, bukan kita ya, jangan hanya pada saat ini memikirkan berkat saja loh. Memang luar biasa ya Tuhan mengasihi orang percaya. Tuhan meninggalkan berkat kepada siapa sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita akan mendapat berkat. Di sini katakan kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan,
bukan berkat tetapi kutuk. Ya. Jadi jangan enak-enak saja, saya sudah menjadi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan kok pasti diberkati. Ya. Firman Tuhan katakan yang diperhadapkan kepada semua orang ya, kepada manusia baik yang sudah percaya kepada Tuhan atau yang belum, itu berkat dan kutuk ya. Terutama saudara kita yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan ya. Kita akan mengerti ya, kita ini harus melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak melakukan, itu bukan berkat yang kita terima tetapi kutuk ya. Yeremia 17 tadi kita ulang baca ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau dalam ayat 7 tadi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, dalam yang bicara soal kutuk adalah dalam ayat 5 ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak kurang orang yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi hidupnya masih merasa bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Ya. Kalau kebaktian juga asal-asalan, ya, apalagi sekarang ini dengan cara ibadah online ya. Mungkin di rumah kita masing-masing kita bisa saja malas untuk mengikuti ibadah. Saudara, beberapa hal tadi mari saudara kita akan camkan dengan Tuhan dan kita akan lakukan sebab kita sudah mengetahui ya kalau berkat-berkat itu diberikan kepada orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dan kutuk ini diberikan kepada yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan di dalam satu ayat lagi yang saya akan bacakan, kutuk diberikan kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau ada ayatnya ini yang pasti banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan ya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi kutukan itu diberikan kepada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, dan yang dalam ayat ini katakan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jaga kehidupan kita masing-masing saudara, dan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dikatakan yang meremehkan firman itu akan, di sini dikatakan menanggung akibatnya. Dalam terjemahan lama dikatakan binasa. Yang meremehkan firman binasa, dan yang taat kepada perintah ya, yang maksud tidak meremehkan firman akan menerima balasan atau pahala. Di sini kita lihat bahayanya orang yang meremehkan firman. Tapi sampai saat ini banyak orang yang masih meremehkan firman. Salah satu contoh yang mudah saja kita lihat, malas di dalam ibadah, itu sudah meremehkan firman. Karena apa tujuannya kita ibadah? Kita ibadah itu kita mau ibadah itu mau mendengar firman Tuhan untuk dilakukan ya. Sebab yang bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu yang menerima keselamatan ya. Jadi saudara, kita lihat di dalam ayat ini, kita mau belajar, jangan kita meremehkan firman. Apa yang kita sudah dengar tadi semua kita lakukan, dan berkat Tuhan
akan diberikan kepada kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kenaikan Tuhan. Kita bisa merenungkan bahwa Tuhan itu tidak membiarkan orang-orang percaya, tapi naik ke surga meninggalkan berkat. Orang-orang diberkati dan disediakan tempat di surga. Siapa yang bertekun sampai terakhir akan diselamatkan. Kita semua akan satu kali kelak bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga, seperti nyanyian tadi katakan. Sementara kita berada di dalam dunia ini, saudara, kalau kita hidup di dalam apa yang kita sudah dengar tadi, pasti diberkati Tuhan. Itu sudah pasti. Jangan kita harapkan kepada Tuhan memberkati kita. Kalau kita tidak melakukan hal-hal tadi, ada 6 hal yang sudah saya sampaikan. Kita lakukan itu supaya kita diberkati Tuhan selama kita berada dalam dunia ini. Ada nyanyi katakan berkatnya seperti sungai. Ya. Yang mengarang lagu ini dia bisa membayangkan berkat Tuhan itu seperti sungai yang selalu mengalir. Ya. Dan mengalirnya itu setiap hari Tuhan bisa memberkati. Tidak hanya dibayangkan sebagai sungai, tidak hanya mengalir pada waktu hujan karena banyak hujan, tetapi juga mengalir di waktu panas. Baik panas atau hujan, baik senang atau susah, Tuhan selalu akan mencurahkan berkatnya. Tuhan selalu akan memerintahkan berkatnya. Kalau kita hidup menurut sesuai dengan firman Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih atas dalam memperingati hari kenaikan Tuhan ini. Mari kita akan naikkan pujian berkatnya seperti sungai. Kita nyanyikanlah ini dengan semangat, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa mencurahkan berkat untuk kita semua umat Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan tutup di dalam doa. Saya yakin kita semua yang mengikuti ibadah online malam ini semua menerima berkat, ya, karena
Saya yakin semua akan melakukan apa yang kita sudah dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, pada tamatnya kebaktian ini Tuhan, kami menaikkan syukur Tuhan padamu. Melalui firman-Mu, Engkau sudah ingatkan kepada kami semua, supaya kami Tuhan ingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Setelah Engkau naik ke sorga, Engkau melakukan hal yang luar biasa, mau memberkati kami semua orang-orang percaya. Dan Tuhan, Engkau akan ingatkan kami semua untuk kami melakukan apa yang sudah menjadi perintah-Mu Tuhan, supaya kami boleh menikmati, merasakan berkat-berkat-Mu selama kami masih dalam dunia ini, terutama berkat keselamatan Tuhan. Kami yakin Kau menjamin keselamatan kami semua Tuhan. Di satu saat kami akan memasuki dalam kerajaan yang Kau sudah menyediakan tempat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami satu persatu, memberkati kami satu persatu Tuhan, yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini Tuhan. Baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Tuhan, Kau curahkan kepada kami semua berkat jasmani, berkat rohani, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami semua Tuhan pulang dengan hampa. Tapi Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus membimbing kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita sorga, kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami perlaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali dalam minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.